Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Luar biasa kabarnya pagi hari ini, amin. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, dan saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah live streaming pagi hari ini. Saya mau menyapa Shalom bagi Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah masing-masing. Dan saya percaya juga berkat yang sama boleh kita rasakan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Sekalipun Bapak Ibu Saudara boleh melakukan ibadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya kehadiran Tuhan nyata di setiap ibadah yang kita ikuti pada pagi hari ini. Kita bersyukur, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Pengorbanannya sempurna bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita katakan pujian ini, ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Amin Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Sebab rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Yes Tuhan. Kami mau selalu hidup di dalam Engkau Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidup. Sebab itu kami mau tetap selalu bersyukur. Amin. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu. Katakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Atas pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Yes Tuhan. Haleluya, haleluya. Tercurah
berdiri, memulihkan hidupku. Amin Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, sempurna. Pengorbanan-Mu yang sempurna, pengorbanan-Mu. Terima kasih. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Engkau rela mati untuk menebus kami. Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk menebus setiap kami dari setiap pelanggaran kami. Hinarabaya sikarabaya syarabaya, Hinarabaya sikarabaya syarabaya syarabaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang begitu sempurna, yang begitu ajaib, menebus setiap kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Hinarabaya sikarabaya syarabaya, Hinarabaya sikarabaya syarabaya, Hinarabaya sikarabaya, Hinarabaya sikarabaya syarabaya. Terima kasih Tuhan. Oh sungguh ajaib pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Engkau menanggung setiap pelanggaran kami. Engkau menanggung setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Dan Engkau membuangnya jauh ke tubir laut Tuhan. Sungguh hebat, sungguh dahsyat pengorbanan-Mu. Begitu sempurna bagi hidup kami. Rabaya sikarabaya shandarabaya sik. Rabaya sikarabaya shandarabaya sikarabaya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau katakan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami mau katakan tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian hormat kami naikkan kepadamu. Sebab hanya Engkau Allah yang layak Tuhan kami puji. Engkau Allah yang layak menerima pujian kami. Setiap kami yang ada di tempat ini, baik Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, kami mau memberikan pujian dan pengagungan kami untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau, Raja kami yang luar biasa, Raja kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, sama-sama saya katakan amin, haleluya. Yang siap memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yes, haleluya, bukti karya-Mu nyata. Yes, pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sakit akan disembuhkan. Ada jalan keluar atas setiap persoalan kita. Bukti karya-Mu nyata,
dari hari ke hari. Besar cintamu nyata, haleluya. Dan dari generasi ke generasi, yuk katakan sama-sama. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup, haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yes, amin. Sama-sama katakan, bukti karyamu nyata. Amin. Bukti karyamu nyata, dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, besar cintamu nyata, dari generasi ke generasi. Yuk katakan sama-sama. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup. Yes, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, amat dahsyat. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing katakan. Amin. Sangat baik. Dia Allah yang begitu baik. Yes. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, amat dahsyat, yuk katakan lagi. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yes, haleluya. Engkau dahsyat. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, yang selalu melakukan perkara-perkara yang hebat atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan isi hati-Mu pagi hari ini. Haleluya. Kita mau katakan pujian ini sama-sama. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Manakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci. Amin. Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami tidak akan pernah bisa membalas kasih-Mu. Bahkan seluruh pengabdian, Oh haleluya. tak bisa membalas Semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. sungguh mulia. Dan berharga. Sama-sama katakan. Sungguh besar
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, kemanakah kami harus pergi Tuhan? Kami tidak dapat menjauh dari kasih setiamu. Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan engkau dekat dengan kami Tuhan, dan kau dekat. Yes. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh. Mari sekali lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Bapa, kami percaya apa yang Kau buat selalu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu dan berhak mewarisi janji-janji Bapa. Amin. Terima kasih buat kesempatan yang terbaik pagi ini. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau, Yes. bahkan mendengarkan suara-Mu. Itu sebabnya Roh Kudus, bekerjalah secara sempurna, urapi kami sekalian, umat-umat-Mu yang mendengar firman-Mu pada pagi ini, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Biar kiranya apa yang kami lakukan
pagi ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, Amin. sehingga Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing jemaat Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah yang besar kembali Tuhan memberikan bagi kita sehingga hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema generasi berprestasi. Kita baca dulu firman Tuhan ini dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Kita akan mulai saja pada ayat yang ke-6 sampai yang ke-16. 1 Timotius pada pasal yang keempat, kita mulai ayat yang ke-6. Nanti bisa Bapak Ibu Saudara lanjutkan, ya. Baca kembali pada mulai ayat yang pertama. Tetapi saat ini kita akan mulai saja pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama firman ini. Dengan tema perikopnya adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ayat yang ke-6 mulai 2-3. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang tema firman Tuhan, generasi berprestasi. Kita harus mengerti bahwa setiap manusia yang lahir ke dalam dunia ini, sebenarnya Allah telah menaruh potensi-potensi ilahinya, atau dengan kata lain, kasih karunia yang Allah telah berikan kepada setiap manusia. Dan kasih karunia Allah itu atau potensi ilahi itu tergantung dari bagaimana orang tersebut menemukan dalam dirinya, dan setelah menemukan maka harus mengembangkannya sehingga terjadilah yang namanya sebuah prestasi di dalam orang tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang prestasi, artinya adalah hasil yang telah dicapai seseorang dari apa yang telah dilakukannya selama hidupnya. Jadi merupakan satu prestasi di dalam hidup orang tersebut, hasil yang telah dicapai. Kalau kita bicara tentang prestasi, adalah dalam seluruh aspek kehidupan seseorang bisa berprestasi, baik di sekolahnya, baik di pekerjaannya, baik dalam pelayanannya,
baik dalam komunitas yang ada. Jadi seseorang bisa berprestasi dengan baik kalau memang prestasi itu dihasilkan dari kerja keras, akibat doa dan perjuangan atau usaha yang terus dilakukan oleh seseorang. Prestasi yang baik tidak mungkin dihasilkan oleh orang-orang yang malas dalam hidupnya. Tetapi prestasi yang baik itu juga harus dirasakan oleh orang lain. Artinya dengan prestasi tersebut, hidup seseorang bisa berdampak bagi kehidupan orang lain. Inilah yang Allah maksudkan, inilah yang Allah rindukan, dan generasi berprestasi itu adalah saya dan saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah telah menaruh potensi-potensi ilahi di dalam hidup saya dan saudara. Tugas kita sekalian adalah untuk menemukan potensi ilahi itu, dan setelah kita menemukan potensi itu, kita mengembangkannya di dalam hidup kita dengan usaha keras, dengan kerja keras, dengan doa kita, dengan perjuangan kita, sehingga muncullah kita sebagai orang-orang generasi yang punya prestasi di dalam hidup ini. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16 berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, jadi generasi berprestasi adalah orang-orang yang bisa menjaga dirinya dan ajarannya. Kalau kita memperhatikan kehidupan orang-orang sekarang ini, mereka bisa mengajarkan bagaimana hidup di dalam Tuhan, tetapi justru sebaliknya mereka tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Ini bagian kita dan tugas kita dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Orang-orang yang berprestasi dalam hidupnya adalah orang-orang yang bisa menjaga dirinya dan juga menjaga ajarannya, apa yang dia ajarkan, sehingga dia tidak akan ditolak ketika dia menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah. Kenapa? Karena dia sendiri berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dirinya sendiri. Artinya kita harus hidup bisa berpengaruh dalam lingkungan kita di mana kita berada. Bukan dipengaruhi, tetapi kita harus mempengaruhi. Dan pengaruh yang kita berikan dalam hidup ini adalah harus pengaruh yang positif, harus pengaruh yang baik, bukan mempengaruhi orang hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Karena kalau kita bicara tentang pengaruh, seseorang dalam hidupnya bisa mempengaruhi hal-hal yang baik, juga bisa mempengaruhi hal-hal yang buruk. Tetapi generasi berprestasi adalah orang-orang yang mampu untuk mempengaruhi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kepada orang lain. Nah, Allah menuntut kita hari ini supaya kita menjadi generasi yang berprestasi dalam hidup ini. Artinya hidup kita boleh berdampak, hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena pencapaian yang kita hasilkan dari apa yang kita sudah kerjakan selama ini di dalam hidup kita. Dan kita mencapai puncak di dalam hidup kita secara pribadi. Dan biarlah prestasi yang kita raih selama ini bukan hanya menjadi bagian di dalam hidup kita, bukan menjadi milik mutlak yang kita rasakan secara pribadi, tetapi justru sebaliknya adalah semua prestasi yang kita telah capai sampai hari ini itu juga dapat dirasakan oleh orang lain, sehingga hidup kita menjadi berkat. Timotius adalah seorang pemuda yang berprestasi karena hidupnya memberikan dampak baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasul Paulus sebagai pembina rohani Timotius banyak memberikan nasihat bagi dia dalam surat 1 Timotius. Tentunya nasihat-nasihat ini dapat kita terapkan dalam hidup kita agar berprestasi dan berdampak.
Jadi saudara-saudara, sesungguhnya tidak ada orang yang dilahirkan ke dalam dunia ini yang tidak memiliki potensi-potensi ilahi di dalam hidupnya. Tinggal tergantung dari bagaimana seseorang itu menemukan potensi dalam dirinya dan mengembangkannya. Kalau seseorang hanya terbatas ketika dia menemukan potensi itu, karunia itu, talenta itu, dan dia tidak akan kembangkan, maka orang tersebut tidak akan pernah mencapai prestasi yang baik di dalam hidupnya. Tetapi kembali pada orang tersebut, ketika dia menemukan sesuatu potensi ilahi, dan dia mulai mengembangkan di dalam hidupnya, maka saya percaya dengan pertolongan Allah, kita akan mencapai dan menghasilkan orang-orang yang berprestasi dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Timotius ini. Itu sebabnya dalam hidup kita, saudara, kita perlu yang namanya pembina rohani. Kita perlu kakak-kakak rohani. Kita perlu orang-orang yang lebih dewasa imannya, yang akan membimbing kita menjadi seorang mentoring, yang mengarahkan kita. Ini sangat perlu sekali dalam hidup kita, hidup kekristenan kita. Kita harus memiliki orang-orang yang bisa mengarahkan rohani kita kepada hal-hal yang baik tentunya. Gereja perlu pembapaan. Gereja perlu pembina-pembina rohani yang baik. Kita tidak bisa akan berjalan sendiri. Kita tidak bisa menentukan sendiri. Kadang-kala ketika kita bekerja sendiri, berusaha sendiri, iman kita menjadi lemah. Dan saat iman kita lemah itu, maka rohani kita juga akan menjadi lemah. Tetapi saya percaya seperti yang dialami dan dilakukan oleh Timotius ini. Dia punya bapak rohani, dia punya pembina rohani, dia punya kakak rohani. Rasul Paulus yang selalu mengajarkan, memberikan nasihat. Kita harus memiliki pembina rohani dalam hidup kita. Ada kakak-kakak rohani dalam hidup. Saya ada sampai hari ini karena saya punya pembina-pembina rohani di dalam hidup ini. Saya punya kakak-kakak rohani yang begitu banyak. Mereka menjadi contoh bagi saya, mereka mengarahkan hidup saya, mereka bagaimana men-training saya. Ini semua sebagai kakak-kakak rohani, orang-orang yang lebih dewasa rohaninya di dalam hidup kita. Itu sebenarnya jangan gengsi, saudara, jangan malu-malu. Kalau kita perlu itu memang dalam hidup ini. Kita perlu orang-orang yang lebih dewasa untuk membimbing kita sebagai mentor atau mentoring dalam kekristenan kita. Sehingga diharapkan seperti Timotius ini, Rasul Paulus mengharapkan kepada Timotius agar dengan prestasi yang dicapai di dalam hidupnya, Timotius boleh berdampak bagi banyak orang. Dan tujuan terakhir dari sebuah prestasi yang dicapai oleh seseorang harus memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan ada prestasi yang kita capai selama ini supaya nama kita sendiri yang terkenal, nama kita menjadi hebat, nama kita menjadi dikagumi. Bukan. Jadi tujuan yang terakhir dari sebuah prestasi yang telah dicapai kita selama ini dalam hidup ini adalah supaya nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Itu tujuan akhir dari sebuah prestasi. Saudara, sekarang apa yang menjadi ciri-ciri generasi berprestasi itu? Sudah saya katakan bahwa kita adalah orang-orang jadi generasi yang berprestasi di dalam hidup ini. Ada ciri-ciri yang pertama adalah terdidik dalam ajaran sehat. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini.
Saudara, ajaran sehat yang kita terima dalam hidup ini akan membuat roh, jiwa, dan tubuh kita sehat. Ajaran yang sehat yang kita terima di dalam hidup kita akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam rohani kita. Dan ajaran sehat yang kita terima di dalam hidup ini akan juga kita membuat seorang yang punya prinsip yang kuat untuk berkata ya di atas ya dan berkata tidak di atas yang tidak. Pengetahuan kita yang benar akan Tuhan akan membawa kita mengenal dan mengalami Dia dengan benar. Itu sebabnya baca firman dengan teratur dan memiliki waktu khusus untuk melakukannya. Jadi generasi yang berprestasi adalah mereka yang terdidik dalam ajaran sehat. Kalau kita melihat dunia kehidupan kita sekarang ini, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang salah, yang akan membuat iman kita menjadi goyah kalau kita tidak tertanam dan tidak berakar dalam kebenaran Allah. Ada begitu banyak orang hari-hari ini, mereka sedang lemah imannya, mereka mulai goyah imannya. Kenapa? Karena mereka dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang salah, yang tidak berlandaskan kepada kebenaran, kepada firman dan Alkitab itu. Tetapi adalah seharusnya kita tertanam dalam ajaran-ajaran yang sehat. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang tertanam dan memiliki ajaran-ajaran yang sehat? Belajar firman, membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kita. Itu menjadi bagian penting. Kita akan berakar, kita akan bertumbuh, kita akan berbuah dalam pengajaran-pengajaran yang sehat sebagaimana yang Allah kehendak. Kalau seseorang menerima ajaran yang tidak sehat, maka roh, jiwa, dan tubuhnya menjadi tidak sehat. Mudah sakit. Persoalan sedikit menjadi sakit. Kenapa? Karena roh, tubuh, dan jiwanya tidak sehat, tidak kuat. Ajaran yang tidak sehat juga membuat orang menjadi tidak dewasa dalam rohaninya. Dewasa rohani tidak diukur oleh batasan usia. Dan seseorang yang dewasa rohani tidak diukur oleh seberapa lama dia sudah datang ke gereja. Batasan kedewasaan rohani seseorang tidak diukur dari seberapa lama dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Kedewasaan rohani seseorang adalah dia berakar, bertumbuh dalam kebenaran Allah. Ini yang akan membuatnya menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Karena ada orang yang usianya sudah sebenarnya dewasa, cukup dewasa, tetapi rohaninya nggak dewasa. Contoh mudah orang yang tersinggung itu orang yang belum dewasa. Orang yang cepat tersinggung, orang yang cepat marah, emosi. Orang yang kikir, tahu ya kikir itu. Medit, pelit, koret. Jadi segala sesuatu selfish untuk dirinya. Itu adalah orang yang tidak dewasa dalam rohaninya. Tetapi orang yang bertumbuh dalam pengajaran yang sehat akan menjadi orang yang dewasa di dalam rohaninya. Dan saudara, semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, maka semakin kita akan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Banyak kali orang menjadi persoalan dalam hidupnya, seolah-olah dalam tanda petik, mereka tidak mengalami Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak menolong dalam hidupnya. Seolah-olah Tuhan tidak menuntun di dalam hidupnya. Kenapa? Persoalannya karena dia tidak mengenal Allah secara benar. Hanya sekedar tahu saja. Iblis juga tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Tetapi tidak mengalami secara pribadi. Kerinduan hati Allah adalah setiap kita orang percaya,
selalu mengalami Allah atau ginosko, mengalami Allah di dalam hidup setiap kita. Saya percaya saudara-saudara, kalau kita mengalami Allah setiap hari, setiap waktu di dalam hidup kita, kita akan tetap kuat dalam menghadapi situasi, kondisi apapun juga yang terjadi atas hidup kita, tidak akan pernah menggoyahkan iman kita. Sehingga kita boleh berkata segala sesuatu boleh tinggalkan kita, tetapi hanya Yesus Kristus yang tetap kekal untuk selama-lamanya ada bersama dengan kita. Hari ini saya mengajak kita sekalian, mari alami Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Itu jauh lebih nilainya dari segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini. Karena apa yang kita miliki tidak akan menjamin hidup kita menjadi orang-orang yang bahagia, orang yang sukacita. Sekalipun dunia ini kita miliki semua, tidak akan menjadi jaminan kita memiliki kebahagiaan yang sejati. Tetapi hanya Yesus Kristus ketika ada dalam hati kita, maka kita akan memiliki sejahtera, damai sejahtera, sukacita yang kekal untuk selama-lamanya. Mari kita kenali Tuhan dengan benar, karena kita orang-orang yang terdidik dalam ajaran yang sehat. Artinya orang-orang yang mau selalu belajar tentang kebenaran-kebenaran Allah. Karena ketika kita belajar, tidak mengenal batas waktunya, tidak mengenal usia. Kalau kita hal-hal yang baik, kita harus terus mau belajar di dalam hidup ini. Inilah ciri yang pertama, sebagai generasi yang berprestasi, terdidik dalam ajaran yang sehat. Hal yang kedua, ciri-ciri generasi berprestasi adalah disiplin beribadah. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7, yang ke-8 berkata, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara, saya mengajak kita sekalian hari ini, biar kita membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu gak boleh dipaksa-paksa. Tetapi ibadah itu lahir dari hati nurani kita. Ada satu kerinduan kita, ada satu dorongan yang kuat dalam pribadi kita masing-masing untuk kita tetap mau beribadah kepada Allah. Dalam situasi, kondisi apapun juga. Orang-orang yang punya prestasi di dalam hidupnya adalah dia selalu mengutamakan Allah di atas segala sesuatu. Ibadah secara pribadi bisa kita lakukan dimanapun kita berada, pada saat kapanpun juga. Karena perjumpaan kita dengan Allah secara pribadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah selalu menerima kita apa adanya, 1 kali 24 jam, tangan Tuhan selalu terbuka, mata Tuhan selalu melihat kita, telinga Tuhan selalu mendengar setiap jeritan hati kita. Itu kelebihan kita dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena kita punya Tuhan, punya Allah yang hidup. Dia selalu Allah yang peduli akan setiap pribadi lepas pribadi. Jadi segala persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, beban berat, sakit penyakit, larilah kepada Tuhan. Karena dia sungguh terbuka bagi kita. Dia menerima kita apa adanya tanpa syarat. Yang penting adalah dari kerinduan hati kita, ketulusan kita, untuk kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Kita harus mulai disiplin dalam beribadah. Ibadah itu jangan dipaksa-paksa. Ibadah yang kita lakukan mengandung janji, kata firman Tuhan, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya berbicara tentang kekekalan, hidup kita dalam kekekalan ini. Itu tetap beribadah kepada Allah di sorga, walaupun kita sekalian belum pernah ke surga, tetapi firman Allah menjelaskan bagi kita di surga itu pujian, penyembahan, dengar suara Tuhan, itu ibadah di sana. Jadi saya mengingatkan, kalau ada orang percaya di dunia ini yang tidak beribadah, jangan-jangan di surga enggak betah ya nanti ya.
Karena di surga itu pujian, penyembahan kepada Allah, beribadah siang malam, ada dalam hadirat Tuhan itu. Di surga nggak ada bisnis, saudara. Jadi latihlah hari ini, saudara-saudara yang nggak mau beribadah, yang ada dorongan hatinya untuk ibadah, mulai beribadah. Karena di surga nanti adalah hanya pujian, penyembahan, pengagungan bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Saudara, ibadah yang kita lakukan bisa beribadah secara pribadi maupun ibadah secara berjemaat seperti yang kita lakukan. Kebiasaan untuk beribadah bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, namun adalah sesuatu yang harus dilatih terus-menerus. Pada masa pandemi ini, ibadah dapat dilakukan baik secara online maupun on-site. Saya ingat saudara-saudara beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah tahun 1990, gereja kita mengalami sesuatu, nggak boleh pakai ibadah di belakang pasar, masih di belakang pasar. Nah, kami beribadah ke Pasar Baru Tangerang. Gitu. Nah itu setiap minggu kami sewa mobil dan beribadah ke sana. Kalau nggak ada dorongan untuk ibadah, males, jauh-jauh amat. Nah saya juga dulu itu sempat kalau sudah ibadah di sini di belakang pasar, saya ikut juga ke Pasar Baru. Karena yang ibadah yang pertama, kalau nggak salah yang kedua ya ibadah itu jam 6 sore biasanya di Pasar Baru. Saya habis ibadah di sini, saya langsung ibadah ke Pasar Baru. Mungkin beberapa teman masih ingat di sini ya. Gitu. Kenapa? Karena ada dorongan ibadah. Ibadah sesuatu yang menggairahkan seharusnya bagi kita, bukan sesuatu yang menjemukan, membosankan. Ini hati-hati, ya. Jadi kalau kita melihat nih saudara-saudara masa pandemi saat ini, maka ada dua kelompok besar nih kehidupan orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Yang pertama adalah orang-orang yang sedih ketika tidak bisa beribadah. Saya banyak menjumpai orang-orang jemaat kita khususnya yang merasa sedih, merasa rindu sekali ingin beribadah. Kapan ibadah dibuka lagi? Kapan ibadah dibuka lagi? Ini ya, termasuk orang-orang yang rindu. Tetapi yang kelompok yang kedua saya perhatikan adalah kelompok orang-orang jemaat atau yang senang ketika tidak ada ibadah. Ini senang benar. Kenapa? Karena bikin alasan. Karena memang sebelum pandemi juga udah malas-malasan ke gerejanya beribadah, apalagi setelah ada pandemi ini. Mungkin jangan-jangan saya khawatir dia berdoa, Tuhan pandemi ini kalau boleh untuk lama-lama lah pandemi. Karena ada alasan untuk tidak datang beribadah kepada Allah. Ini duduk kelompok besar yang terjadi dalam masa pandemi ini. Tetapi orang-orang yang berprestasi adalah orang-orang yang selalu memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu, beribadah kepada Allah. Walaupun tidak datang secara onsite dalam gereja, jemaat bisa beribadah di rumah mereka masing-masing. Yang penting mengikuti ibadah, jangan nonton ibadah. Kita ikuti ibadah dengan serius. Karena saya percaya, saya punya pemahaman bahwa kasih dan kuasa Tuhan tetap sama terjadi, baik yang beribadah di tempat ini maupun saudara-saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Dan yang terakhir saudara-saudara, ciri-ciri generasi yang berprestasi adalah menjadi teladan. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan saudara, generasi yang berprestasi adalah menjadi teladan. Artinya memiliki integritas di dalam hidup saya dan saudara. Karena orang-orang yang hanya punya integritas lah orang-orang yang dapat dipercaya pada zaman ini. Dunia sedang membutuhkan dan mencari orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebih daripada itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Ada berapa banyak saudara-saudara yang hari-hari ini orang kehilangan integritas di dalam dirinya. Dia mengaku orang percaya tapi perkataannya, perbuatannya udah jauh dari kebenaran Allah. Dia menutupi dosanya karena orang tersebut tidak memiliki integritas dalam hidupnya. Dia mengaruhi orang lain, mengaruhi hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang baik. Dia datang ke gereja mencari sesuatu,
bukan untuk membangun tubuh Kristus. Ini adalah orang-orang yang tidak memiliki integritas dan Allah tidak percaya kepada orang tersebut. Saya ingatkan bagi kita sekalian, kalau Allah tidak percaya kita, maka jangan harapkan sesuatu terjadi atas hidup kita. Karena Allah aja udah gak percaya bagi kita. Mari bangun hidup kita menjadi teladan, memiliki integritas yang dapat dipercaya. Jadi teladan adalah orang yang tunduk akan otoritas, menghormati otoritas. Para pemimpin kita adalah orang-orang yang harus dihormati. Seberapa besar kita memberikan penghormatan kepada otoritas yang ada di atas kita, itu sangat menentukan prestasi di dalam hidup saya dan saudara. Karena biarlah hari ini kita menjadi teladan, karena menjaga hidup dalam kekudusan Allah, terus menerus kita lakukan dalam hidup ini, menjaga hidup kita dalam kesucian, dalam kekudusan sebagaimana yang Allah kehendaki. Supaya hidup kita tidak larut dalam arus dunia yang sangat dahsyat ini, akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi orang-orang yang berprestasi adalah orang-orang yang boleh menjadi teladan di dalam kehidupan. Mengetahui dan melakukan firman Tuhan adalah hal yang berbeda. Orang mungkin tidak peduli dengan seberapa banyak yang kita tahu, tetapi orang tahu seberapa banyak yang kita peduli. Sebabnya saudara-saudara, jangan cuma menjadi kita tahu tentang firman, tetapi biarlah firman itu kita lakukan di dalam hidup pribadi kita masing-masing kita. Mengalami Tuhan setiap hari, setiap waktu, sehingga kita menjadi orang-orang yang berprestasi, menjadi generasi yang berprestasi di hadapan Tuhan, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi ini. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan anggur dan roti masing-masing. Karena hari ini kita akan kembali bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Namun sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita juga akan membacakan dari pengakuan iman GBI. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bersama setelah kata Alkitab. Baik, pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Ibu. Tim perjamuan silakan untuk ke depan. Katakan sukacitaku penuh. Haleluya. Sukacitaku penuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku tak ditebus oleh curahan darahmu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, oleh anugerah-Mu kembali pada hari ini kami boleh makan hidangan dengan Engkau lewat perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, dalam perjamuan ini Engkau ada dalam hidup kami dan kami ada dalam Engkau, sehingga kuasa dan mujizat-Mu terjadi dalam hidup setiap kami umat-Mu ya Allah.
Kau turut akan bekerja secara sempurna. Darahmu Yesus Curahkan berkat-berkat-Mu berkelimpahan atas hidup setiap kami, Bapa. Sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau. Sakiti sembuhkan saudara yang mengalami beban persaudaraan. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Dalam nama Yesus turun anugerah, kuasa dan pengurapan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi para hamba-hamba-Mu yang melayani, supaya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Cintaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Mazmur bagimu, ku menari bagimu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Engkau baik bagi kami. Kau telah mati bagi kami, Yesus. Kau menebus dosa kami. Kami layak menerima hidup yang kekal bersama-Mu. Haleluya. Darah-Mu yang menyucikan kami. Haleluya. Darah-Mu Tuhan. Nyatalah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita merenungkan kembali apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang silam di Bukit Golgota. Darahnya telah tercurah untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Bukan karena dosa dan kesalahannya, tetapi supaya kita yang berdosa dibenarkan. Kita menerima pengampunan dari Bapa, dan kita adalah orang-orang yang layak untuk masuk dalam kerajaan bersama dengan Bapa di surga. Mari kita bersyukur kepada Allah, karena Dia selalu baik bagi kita. Amin. Dengar firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita
yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kita angkat tangan kanan kita yang megang roti. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurang masih kata para. Kita angkat cawan tangan kanan kita. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Katakan amin. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darahmu Yesus, darah Tuhan. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Jadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya. Bapak, kami percaya hari ini kami menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Berkat-Mu sempurna tercurah atas hidup kami, sehingga akan mampu Tuhan, khususnya perjamuan kudus yang kami terima hari ini, akan memberikan kekuatan yang ekstra bagi kami untuk menjalani 1 bulan ke depan bersama dengan Allah. Kami mampu melakukan segala perkara, sehingga nama-Mu saja yang akan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dimuliakan nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara live streaming merasakan berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan kepala, dan pagi hari ini juga kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live streaming boleh memberikan persembahan bahkan mengembalikan persepuluhan melalui transfer rekening atas nama GBI Citra Raya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami sungguh diberkati melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau yang meneguhkan setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Mengembalikan persepuluhan milik-Mu Tuhan, baik melalui transfer yang akan kami lakukan. Oh Tuhan, kiranya Engkau mengurapi, memberkati setiap kami.
seluruh jemaatmu di tempat ini, seluruh jemaatmu yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya berkat-berkat Allah tetap mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sambil kita melihat pengumuman untuk kegiatan gereja lokal kita sepekan ke depan dan sambil kolekte dijalankan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 8 Agustus masih tetap akan diadakan ibadah raya secara live streaming dan disiarkan secara langsung hanya melalui channel YouTube GBI Citra Raya. Bapak Ibu Saudara tetap beribadah di rumah masing-masing dan ikuti penayangan ibadah online ini pada pukul 6.40 pagi, pukul 11.00 dan pukul 17 sore. Oleh sebab itu pastikan Bapak Ibu Saudara sudah mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng pada channel YouTube GBI Citra Raya agar saudara mendapatkan notifikasi dimulainya live streaming ibadah raya serta video khotbah terbaru lainnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, berikut ini adalah info perayaan Natal umum GBI Citra Raya yang diadakan di hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 di Gedung Sport Club Citra Raya. Acara Natal kali ini akan dilayani oleh Bapak Ketua Umum Sinode GBI, yaitu Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Selanjutnya info mengenai kebutuhan dana Natal 2021 adalah sebagai berikut. Kebutuhan dana Natal sekolah minggu sebesar 20.045.500. Kebutuhan dana Natal Youth 7.100.000. Kebutuhan dana Natal umum adalah sebesar Rp119.905.000. Kebutuhan dana Natal WBI sebesar Rp5 juta. Total keseluruhan dana Natal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp152.050.500. Adapun total janji iman panitia Natal yang sudah terkumpul adalah sebesar Rp49.350.000, sehingga total kekurangan dana Natal yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp102.670.500. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya yang ingin mendukung dana Natal dengan memberikan kontribusi janji iman dana Natal, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengisi form atau formulir janji iman melalui link berikut ini. Link form janji iman ini juga akan kami informasikan di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya, dan saudara juga bisa menghubungi seksi dana Natal dengan koordinator Bapak Seno di nomor handphone 0856 93 70 1011. Saudaraku, pemberian kontribusi janji iman Bapak Ibu Saudara bisa melalui transfer rekening BCA GBI Citra Raya di nomor rekening 0702333456 atas nama GBI Citra Raya. Mohon Bapak Ibu Saudara berkenan memberikan kode digit angka 25 di belakang nilai transfer agar memudahkan tim bendahara Natal memverifikasi janji iman yang Bapak Ibu Saudara telah berikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengisi form janji iman Natal 2021, maka seksi dana akan mengirimkan foto form janji iman melalui pesan WhatsApp yang berisikan data yang sudah Bapak Ibu berikan di pengisian form online janji iman Natal 2021. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan dalam mengisi form janji iman Natal secara online, maka saudara dapat langsung memberikan info janji iman Natal Bapak Ibu Saudara melalui nomor WhatsApp ke Bapak Seno di nomor 0856 93 70 1011. Mari Bapak Ibu Saudara kita dukung bersama-sama dana Natal tahun 2021 ini, dan kiranya Tuhan memberikan perlindungan kepada kita semuanya sehingga kita boleh bersama-sama merayakan Natal tahun 2021 ini dengan sukacita yang daripada Tuhan.
Selanjutnya ada pertemuan ibadah pria yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Pertemuan ibadah pria kali ini mengadakan acara Praise and Worship yang dilakukan secara online. Kami mengundang seluruh para pria yang ada di GBI Citra Raya untuk menghadiri acara pertemuan ini. Mari kaum pria, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di acara ini yang diadakan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di grup komunitas ibadah pria GBI Citra Raya. Ada pertemuan mesbah doa keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya dan mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam pertemuan mesbah doa keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Puji nama Tuhan, saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan perpuluhan yang telah diserahkan dan sekaligus juga nanti hambanya Pak Wi akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Bapak, inilah bukti dari ketaatan dan kecintaan kami umat-umat-Mu akan Engkau, sehingga kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan lewat persembahan persepuluhan ini maupun persembahan lewat kolekte. Kami percaya juga umat-umat-Mu akan mengembalikan persepuluhan ini lewat transfer yang ada, Bapak. Karena kami percaya semuanya berkat yang kami terima datang daripada Bapa di surga. Terima kasih Engkau yang akan berjanji membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu secara berkelimpahan atas setiap kehidupan umat-Mu sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Juga biarlah kiranya persembahan-persembahan ini dapat dikelola di gereja ini sesuai dengan kehendak-Mu, supaya semakin banyak jiwa boleh diselamatkan bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau kita bisa tetap beribadah pada hari ini, dan juga yang ada di rumah-rumah tetap semangat, tetap antusias. Tuhan akan terus menolong kita dalam segala hal yang kita hadapi saat-saat ini. Kita berdiri bersama-sama, kita angkat pujian kami memuji kebesaran-Mu. Memuji
kami memuji kebesaran-Mu ya Allahku. Engkau Allah yang ajaib dan dahsyat. Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Bahkan Kau hadir di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Makasih Tuhan kalau hari ini kami percaya umat-umat-Mu boleh beribadah kepadamu dengan segala fasilitas yang kami miliki. Kami boleh merasakan akan kasih dan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu Engkau meteraikan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Hidup kami semakin maksimal di dalam Engkau, sehingga segala potensi yang kami miliki dapat kami kembangkan untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Makasih Bapa. Bersyukur hari ini kami boleh merasakan akan kasih-Mu yang besar lewat perjamuan kudus. Makan sehidangan bersama Engkau ya Tuhan. Biarlah berkat kasih-Mu ini Tuhan terus dapat kami, oh Tuhan, kembangkan dalam hidup kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakan hidup ini untuk kami terus menjadi berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Yosef yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terus tuntun kehidupan hamba-Mu dipakai semakin dahsyat memberkati keluarganya. Demikian juga Tuhan para tim pelayan yang sudah melayani hari ini. Terus Engkau urapi kami, pakai kami Tuhan, untuk kami boleh melayani jiwa-jiwa. Dan kami percaya berkat yang sama diterima oleh setiap jemaat-Mu pada hari ini Tuhan. Dan mereka terus berjalan di dalam terang firman-Mu Bapa, sehingga hidup mereka semakin maksimal di dalam Engkau. Makasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami mau berdoa menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa mujizat-Mu hadir di tengah-tengah bangsa ini. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami. Dari presiden, wakil presiden, para pejabat negara, baik para menteri, pemimpin-pemimpin yang ada di tiap-tiap daerah, bahkan sampai tingkat RT RW. Engkau memberkati kami semua, sehingga mereka boleh hidup benar Tuhan, memiliki integritas, berjalan dalam kebenaran, bersama-sama membangun negeri ini. Bahkan di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan, kami berdoa, nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat diatasi, bahkan dihalokan dari negeri kami. Mereka yang mengalami sakit, Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, segala fasilitas yang ada di tengah bangsa ini untuk penanganan COVID-19, Tuhan Kau berkati. Rumah sakit, sarana-sarana untuk karantina, bahkan peralatan medis, obat-obatan Tuhan, Engkau yang menyediakan bagi bangsa ini berkecukupan untuk menanggulangi masalah ini Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih. Berkati juga gereja-gereja-Mu Tuhan, untuk ada di tengah-tengah bangsa ini, menyampaikan berita sukacita Tuhan, berita kebenaran yang akan membawa bangsa ini untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, untuk menyampaikan berita keselamatan, sehingga setiap jiwa-jiwa boleh mengalami Engkau Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, dalam keadaan saat ini Tuhan, gereja-gereja-Mu terus dapat beribadah kepadamu, membawa umat-umat Tuhan dekat kepadamu ya Tuhan, membawa keselamatan kepada jiwa-jiwa Tuhan. Gereja boleh mengambil peran yang tepat di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, untuk membantu mereka yang membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu urapi, berkati para pemimpin gereja, hamba-hamba-Mu Tuhan. Oh Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, untuk mereka terus Tuhan Kau urapi, sehingga terobosan-terobosan baru dalam pelayanan terus dinyatakan di tengah-tengah gereja-Mu Bapa. Amin. Gereja-Mu hadir untuk membawa damai sukacita di tengah-tengah bangsa ini. Makasih Tuhan, terima kasih. Lawat umat-umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Biarlah mereka dapat terus berjalan dengan kekuatan yang Allah berikan di tengah-tengah pandemi ini. Terobosan baru dalam hidup mereka terjadi. Mereka yang berbeban berat mengalami berbagai persoalan dalam kehidupan mereka. Mereka tetap kuat di dalam Engkau. Oh Allah yang akan berikan kemampuan dan kesanggupan kepada umat-umat-Mu untuk menjalani kehidupan di saat pandemi ini Tuhan. Kami percaya mereka yang sakit sudah disembuhkan. Oh kami percaya pemulihan terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Makasih, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Engkau yang akan memberkati setiap kami. Amen. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila Engkau
mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, merenungkannya setiap saat, dan melakukannya dengan taat dan setia, maka Tuhan akan membuat berhasil akan segala apa yang kau kerjakan. Tuhan akan berikan keberuntungan dalam hidupmu, sehingga kau akan diberkati dalam segala hal, untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa, membawa keselamatan kepada jiwa-jiwa. Oleh sebab itu, pulang dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan, Roh Kudus yang memberikan damai sukacita, Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita kepada kebenaran, untuk kita hidup benar di hadapannya. Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita semua sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Puji nama memberkati kita Tuhan. semua.